Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengenalan pembuatan program simulasi menggunakan software per model. Untuk fungsi yang digunakan kali ini yaitu ada 4, split, order, join, dan time use. Untuk fungsi split sendiri yaitu berfungsi untuk menduplikasi entitas menjadi beberapa entitas yang baru. Sedangkan untuk fungsi order yaitu berfungsi untuk memanggil entitas ke suatu lokasi tertentu. Selanjutnya untuk fungsi join yaitu berfungsi untuk menggabungkan beberapa entitas menjadi satu dan menjadi entitas yang baru. Sedangkan kalau time use yaitu berfungsi untuk membatasi penggunaan resource yang ada pada sistem. Selanjutnya langsung saja kita mulai pembuatan programnya. Yang pertama yaitu kita buka software per model terlebih dahulu. Kemudian klik new. Lalu pilih graphic library, klik browse, klik samples, lalu pilih ke model yang namanya industri. Jangan lupa distance-nya diganti meter, lalu klik OK. Kemudian filenya disimpan dengan nama pengenalan per model produksi, split, order, join, dan time use. Lalu klik save. Yang pertama yaitu kita buat untuk lokasinya. Lokasi pertama yaitu kedatangan bahan kayu. Selanjutnya kita pilih queue untuk membuat antriannya, lalu beri nama key pemotongan. Kemudian kita pilih lagi untuk lokasi selanjutnya yaitu stasiun pemotongan. Selanjutnya kita pilih queue lagi untuk membuat antrian menuju antrian pengeleman. Kita beri nama menjadi queue pengeleman. Kemudian kita buat lokasinya lagi untuk stasiun pengeleman. Lalu diberi nama menjadi stasiun pengeleman. Selanjutnya kita buat queue lagi untuk membuat antrian menuju proses press. Kita beri nama menjadi queue proses press. Selanjutnya kita definisikan untuk lokasi stasiun proses press. Kemudian kita buat queue lagi untuk ke lokasi selanjutnya yaitu key packing. Selanjutnya kita buat untuk ruang packingnya. Kita beri nama menjadi ruang packing. Lalu yang terakhir kita buat lokasi untuk pintu keluarnya. Kita beri nama keluar. Jangan lupa kapasitinya diganti menjadi infinity semua, karena tidak ada batasan untuk kapasitas di setiap lokasinya. Lalu kita definisikan entitasnya. Entitas yang pertama yaitu bahan kayu.
kita berikan bahan kayu. Kemudian untuk entitas selanjutnya yaitu ada kayu potong, dan kita beri nama kayu potong. Kemudian untuk entitas selanjutnya yaitu kayu telah dilem, kita beri nama menjadi kayu telah dilem. Untuk entitas selanjutnya yaitu kayu press. Lalu untuk entitas selanjutnya yaitu berupa triplek jadi. Dan yang terakhir yaitu kita buat entitas untuk kayu short core. Lalu yang selanjutnya kita buat entitas untuk triplek packing. Kemudian setelah kita definisikan entitasnya, kita definisikan back network-nya. Caranya yaitu kita mulai dengan klik kiri, lalu mengakhirinya dengan klik kanan pada location tertentu dan sampai pada lokasi yang terakhir. Kemudian klik interface, lalu klik 2 kali pada titik di setiap lokasinya. Karena sudah, selanjutnya kita definisikan untuk resource yang digunakan. Untuk resource yang pertama yaitu operator A. Kemudian untuk resource selanjutnya yaitu operator B. Kemudian resource selanjutnya yaitu operator pengeleman. Kemudian kita buat lagi untuk resource selanjutnya yaitu operator press. Selanjutnya yang terakhir yaitu selanjutnya kita buat untuk resource di packaging. Kita beri nama operator packaging. Kemudian yang terakhir yaitu kita buat resource untuk mesin press. Kita beri nama mesin press. Setelah itu kita buat untuk prosesnya. Yang pertama, sebelumnya kita harus menempatkan resource-nya ke lokasi atau node yang udah dibuat di pad network. Caranya yaitu klik specs, lalu pilih pad network, lalu pilih ke node keberapa sesuai dengan resource yang dibutuhkan. Kemudian klik OK. Untuk memperbesar dimensinya, klik dimensi, lalu pilih dimensi yang sesuai keinginan. Setelah itu kita definisikan untuk prosesnya. Proses yang pertama yaitu kedatangan bahan kayu. Kedatangan bahan kayu ini berada di lokasi kedatangan bahan kayu. Kemudian outputnya berupa bahan kayu yang akan menuju ke antrian pemotongan atau heap pemotongan. Selanjutnya kita pilih bahan kayu lagi yang berada di antrian pemotongan. Outputnya berupa bahan kayu yang menuju stasiun pemotongan. Kemudian kita pilih bahan kayu lagi berada di stasiun pemotongan. Untuk operationnya kita gunakan if time use operator A lebih dari 25 dan use operator B for waktu berdistribusi normal 7,5 menit. Kemudian 7,2 menit. Kemudian ketik else lalu use operator A for waktu berdistribusi normal 7,2 menit.
Selanjutnya outputnya berupa bahan kayu masih di stasiun pemotongan. Kemudian bahan kayu di stasiun pemotongan, untuk operasinya kita pilih split 3S kayu potong. Untuk outputnya sendiri berubah menjadi kayu potong yang berada di stasiun pemotongan. Kemudian kayu potong yang berada di stasiun pemotongan, outputnya berupa kayu potong yang akan menuju stasiun pengeleman. Maksud saya antrian pengeleman. Kemudian kayu potong di antrian pengeleman, outputnya berupa kayu potong yang menuju stasiun pengeleman. Kemudian kayu potong berada di stasiun pengeleman. Untuk operasinya kita gunakan use operator pengeleman for 6,2 menit. Lalu outputnya berupa kayu telah dilem yang berada di antrian proses press. Kemudian kayu yang telah dilem berada di antrian pengeleman, antrian proses press, lalu outputnya berupa kayu telah dilem. Oh ya, untuk sebelumnya kita gunakan operasi order 1 kayu short core untuk memanggil kayu short core di stasiun proses press. Kemudian kayu yang telah dilem yang berada di stasiun proses press. Kemudian kita definisikan untuk kayu short core-nya. Kayu short core yang berada di antrian proses press. Kemudian outputnya berupa kayu short core yang berada di stasiun proses press. Jangan lupa untuk rules-nya kita gunakan if join request karena nanti akan menggunakan fungsi join pada proses press yang berada di stasiun proses press. Kayu telah dilem yang berada di stasiun proses press, kita gunakan operation join 1 kayu short core. Kemudian menggunakan get 1 operator press dan end mesin press, lalu wait waktu berdistribusi uniform 2,5 menit. Lalu jangan lupa untuk free all. Kemudian triplek jadi yang berada di antrian packing, lalu triplek jadi yang berada di antrian packing, kemudian triplek jadi, outputnya berupa triplek jadi yang akan menuju ruang packing. Kemudian triplek jadi yang berada di ruang packing untuk operasinya kita gunakan combine 50S triplek packing, dimana ini nanti tripleknya akan di packing sebanyak 50 dan entitasnya berubah menjadi triplek packing. Kemudian use operator packaging for 2 menit. Kemudian outputnya berupa triplek packing yang akan menuju ruang packing. Kemudian triplek packing yang berada di ruang packing, akhirnya outputnya berupa triplek packing akan menuju pintu keluar. Kemudian triplek packing di pintu keluar, selanjutnya outputnya berupa triplek packing yang nantinya akan ke exit atau keluar dari sistem. Setelah itu kita definisikan arrival-nya.
Untuk level yang pertama yaitu bahan kayu. Untuk lokasinya berada di kedatangan bahan kayu. Quantity is-nya kita isikan 1, lalu occurrence-nya kita isikan 50. Kemudian kita save, lalu klik simulate, klik option. Untuk runtime-nya kita isikan 8. Lalu clock process-nya menit dan klik OK. Kemudian kita save dan bisa dijalankan. Untuk programnya sudah bisa berjalan. Untuk melihat hasilnya kita klik yes, lalu akan keluar output viewer atau hasil dari simulasi tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.